Ada juga yang pernah saya kerjain sudah berhasil, sudah. Yang mana? Saya yang mana yang ibu kerjain, yang mana berhasil? Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Yang mana yang ibu kerjain, yang mana yang berhasil? Dulu saya sedekah WC, anak saya mengeluh katanya di dalam. Deketin miknya. Kemarin dulu anak saya mengeluh minta tolong sama saya, Mak, saya di toko ada orang mencari barang, itu dari ACC. Ternyata barangnya dicari nggak ada. Nah, dia takut, soalnya di pabrik juga udah nggak ada, gitu barangnya udah kosong, gitu. Jadi saya bilang sini uang kamu 50.000. Iya Mak, bilangnya langsung saya bawa ke pasar. Saya kasihkan orang ke pasar, tolong anak saya ini ada hajat. Kasih ke siapa? Saya kasihkan pembersih WC. Kasih berapa? Kasih 50.000. Ngomongnya gimana? Pak, anak saya ada hajat nih di toko, katanya barangnya ada orang pesan barang, tapi barangnya nggak ada. Di pabrik pun sudah nggak bikin, katanya udah habis, tolong aminkan hajat anak saya supaya cari barang ini dapat. Alhamdulillah setelah 3 jam anak saya telepon, WA, Ma, alhamdulillah barangnya sudah dapat. Dapat 3 jam doang. Iya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yang satu lagi ada Pak Haji. Ini bener-bener Deketin miknya. bener-bener aneh tapi ya ajaib. Ya, yang ajaib mukanya ibu apa yang ajaib apa? Yang ajaib apa? Berapa bulan yang lalu? Deketin miknya. Berapa bulan yang lalu anak saya menikah. Laki perempuan anak ibu? Laki. Nah. Saya nggak punya uang Pak Haji. Nggak punya uang? Nggak punya uang. Cuman saya punya uang 3,5 juta. 3,5 juta. Iya. Terus? Ibu praktekin ilmu RDI apa tuh? Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang mencukupkan biaya pernikahan anak saya. Allah yang mencukupkan, Allah mencukupkan. Ibu ngomongnya apa tuh? Ucapnya apa? Ucapnya? Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat anak RDL kandang Mbek, anak saya Aidul Putra nikah biaya semua dicukupin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Pak Haji uang 3,5 juta, tamu saya banyak, ada 300 lebih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Percetakan kertas ini saat ini lagi jatuh Haji. Maksud gimana? Saya usaha percetakan, sekarang lagi jatuh. Terus Ya, pertanyaannya apa? punya Cetakannya di mana? di Ciracas. Di Ciracas. Biasanya kalau nggak jatuh kayak gimana? Sekarang jatuh gimana? Ya artinya tiap ada proyek, ada kerjaan pasti ninggalin utang. Oh ya, Bapak udah pernah kesini? Belum baru ini. Nah, tinggal gini aja. Bapak ntar ijab aja sama anak yatim. Bapak maunya apa hajatnya? Cetakan saya jalan lagi, anak yatim. Amin, amin. Cetakan saya maju lagi. Amin, amin. Gitu aja. Nanti Bapak kalau ada waktu, ada sehat, ada kesempatan, datang lagi, ijab lagi, malam tahajud lagi. Paling cuma berapa kali, ntar naik lagi gitu, bos. Kayak gini, bos, ini kan burung. Turun gini, bos. Gitu, kayak dipokin. Amin, amin. Jadi doanya pesawat. Amin, anak yatim meroket. Itu. Ada lagi? Ini puasa Daud. Kenapa? Mau lihat puasa Daud, insya Allah. Bisa. Bos, sebenarnya kalau lo mau, bos, sebelum puasa Daud, lo sholatnya tepat waktu aja dulu. Udah, ba'diyah qobliyahnya dikerjain. Udah, berjamaahnya nggak boleh bolong. Udah, sebelum azan subuh udah duduk di masjid. Udah, mandi sebelum ayam berkokok. Itu masih kadang-kadang. Oh, Hari ini sih sudah sih. Oh iya, mandi. Kalau puasa masih terus. Nah, sebelum ayam berkokok lo mandi. Nah, paksain baca Quran 12 juz. Paksain pagi-pagi dari jam 00, lo paksain baca Quran jam 00 paksain baca Quran 12 juz. Kalau itu di semua masuk, baru lo puasa Daud. Nggak kenceng tuh. Iya dong. Bisa salah satu. Hah? Kirain bisa salah satu, mungkin saya ambil yang puasa Daud. Maunya lu. Lu kan yang gue lirik yang malesnya dulu. Yang malesnya dulu. Kalau puasa Daud semua juga mau. Udah itu dulu aja dulu. Baru nanti lari ke puasa Daud. Puasa Daud juga gak usah 99 kali. Lu ada yang baru 16 kali aja udah paling kenceng. Tapi baca Qurannya 12 juz. Ngapain baca puasa Daud kelamaan, bos? 12 juz. Dari jam 00. Sampai Enggak sampai selesai. sampai sore.
Janganlah, bos. 12 juz dari jam 00, jam 6 udah selesai. Lu jangan kalah sama anak kecil yang hafal Quran. Kan ada anak kecil gini hafal Quran. Nyonya, lu baca pasti bisa. Enggak, latihan pelan-pelan, setahap-setahap, ya. Nanti lu lari. Pas sedotin ntar dulu. Gue lihat lo malasnya untuk dulu tuh baca Quran nih. Mungkin lu juga bingung ya. Gue naruh Quran di mana nih terakhir? Ya? Ada apa? Oh, ya udah tuh waras. Ada lagi? Nggak apa-apa, kan lu belum baca Quran yang 12 juz. Nanti kalau dibaca Quran 12 juz, nanti duitnya ada buat bayar pinjol. Iya, duitnya ada. Koperasi. Surat saya ada di situ 2 surat adik-adik saya sama surat keluarga. Nggak apa-apa, lu baca dulu Quran 12 juz, paksain deh, paksain. Ntar duitnya datang sendiri. Bener, gua nggak bohong, asli datang sendiri. Oke? Deadline-nya besok Senin ya. Hah? Deadline-nya besok Senin mau Duluan debt collector yang datang apa duluan malaikat pencabut nyawa? Ayo, udah nyantai aja, jangan takut. Lu kalau takut, kalau gue tanya Allah kenapa dia nggak dikabulin? Nggak mungkin Ji, dia takut sama debt collector. Oh, lu takut sama debt collector, lu harusnya takut sama Allah. Jangan takut sama debt collector. Belum tentu juga debt collector datang. Kok nggak? Bisa aja debt collector pas nyebrang di kereta api ketabrak kereta mati, kan lu nggak ditagih. Alhamdulillah. Kalau baca Quran 12 juz, terus debt collectornya pada mati semua tuh kelindes kereta. Emang bisa? Bisa. Ya terornya. Ya nggak apa-apa. 50 kali telepon nggak saya angkat. Ya ngapain diangkat? Itu kan kesalahan lu. Lagi lu minjem sih ke bank. Harusnya lu minta sama Allah. Kan ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Lu bukan diminta sama Allah malah minjem. Ya udah. Sekarang ganti baca Quran 12 juz buat tolak bala. Bisa? Oke? Ya, ibu apa? Ibu apa? Saya maunya anak saya cepat nikah tahun ini juga Pak Haji. Jadi selakangin dong. Di selakangnya, ibu masih punya selakangan nggak? Punya. Ya udah, mana selakangannya? Remes taruh di mukanya, remes taruh di mukanya, nikah tahun ini gitu. Sama dia itu kalau sama saya galak gitu Pak. Ya diselakangin dong. Nih remes alat kelamin ibu pakai tangan kiri, kobok di air minuman. Air minumannya diminumin ke dia. Bikin air jeruk, bikinin cendol, bikinin kopi. Nanti kan diminum sama dia. Ntar dia nggak galak. Ibu belum praktekin dulu. Udah pernah, cuman 9 hari. Lagi? Sama maunya saya nggak bekerja, tapi ada penghasilan. Ya nggak mungkin lah, gila lo kerjain dulu tuh salah satu remes-remes alat kelamin lo. Duit datang di tengah jalan, duit datang. Lo nggak ngerjain mana mungkin duit datang. Kerjain dulu. Gosok mukanya pakai celana dalam. Duit datang. Udah di tengah jalan. Oh di rumah. Ya udah di rumah gitu. Ada juga yang pernah saya kerjain sudah berhasil, sudah. Yang mana? Saya yang mana yang ibu kerjain, yang mana berhasil? Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Yang mana yang ibu kerjain, yang mana yang berhasil? Dulu saya sedekah WC, anak saya mengeluh katanya di dalam. Deketin mic-nya. Kemarin dulu anak saya mengeluh minta tolong sama saya, Mak. Saya di toko ada orang mencari barang, sudah di ACC. Ternyata barangnya dicari nggak ada. Nah, dia takut, soalnya di pabrik juga udah nggak ada, gitu barangnya udah kosong gitu. Jadi saya bilang sini uang kamu 50.000. Iya Mak, bilangnya langsung saya bawa ke pasar. Saya kasihkan orang ke pasar, tolong anak saya ini ada hajat. Kasih ke siapa? Saya kasihkan pembersih WC. Kasih berapa? Kasih 50.000. Ngomongnya gimana? Pak, anak saya ada hajat nih di toko, katanya barangnya ada ratusan barang, tapi barangnya nggak ada. Di pabrik pun sudah nggak bikin, katanya sudah habis. Tolong aminkan hajat anak saya supaya cari barang ini dapat. Alhamdulillah setelah 3 jam anak saya telepon WA, Ma, alhamdulillah barangnya sudah dapat. Dapat 3 jam doang. Iya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yang satu lagi ada Pak Haji. Ini bener-bener Deketin mic-nya. bener-bener aneh tapi ya ajaib. Ya, yang ajaib mukanya ibu apa yang ajaib apa? Yang ajaib apa? Berapa bulan yang lalu? Deketin mic-nya. Berapa bulan yang lalu anak saya menikah. Laki perempuan anak ibu? Laki. Nah. Saya nggak punya uang Pak Haji. Nggak punya uang? Nggak punya uang. Cuman saya punya uang 3,5 juta. 3,5 juta. Iya. Terus? Saya ibu praktekin ilmu RDI apa tuh? Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang mencukupkan biaya pernikahan anak saya. Allah yang mencukupkan. Ibu ngomongnya apa tuh? Ucapnya apa? Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala.
berkat anak RDRY kandang Embek, anak saya Aidil Putra nikah biaya semua dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak Haji uang 3,5 juta, tamu saya banyak, ada 300 lebih orang. Bos, berarti lu praktekin aja ilmu RDA yang udah dipraktik sama dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDA Kandang B, pinjol saya semuanya lunas bulan ini. Kayak gini aja ya. Ibu gimana, Bu? Coba ulangin, Bu. Ngucapnya gimana, Bu? Maksudnya Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, pernikahan anak saya Aidil Putra, semua biayanya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi. Nah, Ibu ada kata-kata atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek. Nah, lo gitu aja, Bos. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, ngucapnya di rumah. Gitu, jangan ngucapnya di warung. Tuh langsung lo dimutasi ya. Alhamdulillah. Lagi, saya baca Al-Quran 2 kali, saya mendapat 50 halaman. Alhamdulillah, itu yang punya utang saya itu sekitar setahun lebih, 600.000. Tiba-tiba telepon dia bayar utang. Bayar. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi Bu ngamalin baca Quran tuh? Iya. Jam berapa baca Qurannya kalau boleh tahu nih tamu-tamu? Habis mandi jam 00. Terus saya sholat hajat, sholat tahajud. Habis itu saya baca Quran. Nah, lu praktekin aja, Bos, sama kayak dia. Ya kalau dia kan 12 juz baru 55 halaman. Halaman kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Dia mah 600.000, lo kalau bisa 600 juta. Tapi 12 juz, dia 50 halaman, nggak apa-apa. Nanti Ibu tingkatin lagi, Bos, pertahanin. Ibu 600.000 kemarin, nggak apa-apa, itu bersyukur. Lo minta 600 juta, pinjol lunas, punya modal cetakan. Beli mesin lagi, tapi 12 juz. Bisa, Ji? Bisa lah. Kalau sekarang belum bisa. Kenapa? Karena nyesuaiin dulu. Gitu. Kasih Mike pinjam dulu, Bu, bentar. Deketin Mike. Pernah ngamalin yang random CD? Kak dalam saya lo rendem? Ya berdua. Lu sama? Istri lah. Oh, istri. Hancur dong tuh air. Berantem. Air berantem. Soalnya kan 2 celana di kampung. Saya lihat itu kata Bapak Haji berdua. Iya. Di depan rumah. Iya, dicawi-cawi airnya. Sambil banyak tamu ngantar duit. Iya. Tamu ngantar duit. Terus? Ya belum berhasil sih. Ya terus dong, Bos. Lu jangan sekali belum berhasil, 2 kali jangan. Terus, Bos, terus namanya gratisan. Kecuali kalau lu pakai ayam bulu kebalik, itu cepat tuh. Pakai garam, itu cepat tuh. Terus pakai apa? Beli. Ini kan nggak beli, gratisan. Santai aja. Kayak gue nih konsultasi nih kan gratisan. Santai aja sambil humor. Nah, lu juga begitu. Kecuali kalau biar cepat pakai apa? Ya mesti pakai syarat. Syaratnya apa? Ya lu beli tuh ayam bulu kebalik, misalkan. Syaratnya lo mesti pakai emas 1 gram. Pakai syaratnya. Pakai maharnya. Ini kan nggak pakai mahar, Bos. Maharnya apaan ya? Nggak ada. Serang udah gitu pakai lagi. Kecuali kalau dalamnya dilempar buat makan setan ya. Wow, setannya. Setan, kok nggak jalan-jalan? Apaan soal dalamnya nggak dikasih kubur? Jadi intinya gini, Bos. Lo meraktekinnya terus sampai terkabul. Lu jangan berhenti. Terus saja. Jangan lo kalah sama setan, godaan setan. Emang godaan setan siapa? Orang yang ngomong. Lu gila kali ya, mau secara dalam siram-siram duit datang. Jangan dengerin, kan gue didengerin di YouTube. Ini testimoninya, ini sebelah lu testimoninya. Saudara bukan, teman bukan, yang ngomong sendiri. Gue ngamalin baca Quran, utang yang udah lama berapa bulan? Setengah tahun, 600.000 bisa bayar. Cuma ngamalin baca Quran. Coba di mana? Ini kan ilmu gak waras. Terus kedua lagi, cuma ngomong doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Mbek, pernikahan putra saya nama ini cukup 3 juta cukup. Ada cuma ngucap doang. Coba bukunya nggak ada, panduannya nggak ada, yang ngajarin nggak waras, yang praktekin nggak waras, tapi kan hasilnya waras. Kok nggak waras sih? Iya kan gue ngomong asbun aja. Itu Ustadz bukan, SD impres, SMP negeri, SMA negeri. Tapi kok dia mau praktekin, tapi kan terkabul. Nah, Bos juga begitu. Jadi gue denger rendam celana dalam gue belum terkabul, terus belum, ayo terus, jangan ngomong belum.
Berdua boleh, secara dalam bos sendiri boleh. Saran gue sih secara dalam lu aja, kan lu yang nonton YouTube gue. Kalau bini lu nonton YouTube gue nggak apa-apa. Takutnya ntar kalau lu ngerendam berdua, bini lu ngoceh. Bini lu kalau manggil lu apa? Ayah, mana buktinya ya? Ayah, mana buktinya? Nah lu jadi panas. Mending secara dalam lu sendiri ngerjain. Ini juga ngerjain sendiri. Emang dia ngerjain mana? Enggak, lu ngerjain sendiri kan? Anak nggak lu libatin kan? Enggak. Emang di sini kita nih masing-masing, bos. Gue sama bini gue beda. Gue orang Jawa, bini gue bukan orang Jawa. Itu kata bini gue, emang ada pak ilmu selakangan? Kalau di Jawa ada, namanya disuwuk. Kalau di Sunda namanya dicama. Kalau gue di Palembang nggak ada pak. Oh ya udah nggak usah, gue aja. Gue aja. Tapi kalau gue dapet duitnya, dia mau. Biasa gue sampai perempuan kan, duit aja dia mau. Tapi kalau ngerjain nggak mau dia, gue aja. Makanya dia kata bilang, gitu ya udah biarin, no problem. Dia tanya, kalau kesini gue sendiri terus gak pernah ngajak bini gue. Mana pernah lihat bini gue? Gak pernah, karena bini gue apa iya tuh pak? Iya kata dia, ya udah biarin. Tapi kalau gue bawa duit, oh iya pak, alhamdulillah, aku kebagian ya pak. Ya iya. Nah lu juga begitu, kerja sendiri aja. Kalau istrinya bisa, nah begini. Ini mbaknya kan sendiri juga kan? Mungkin kalau dia ngomong sama orang lain, nggak ada yang percaya bos, dibilang dia gila ya. Gimana nggak gila bos? Hah? Masa bisa kayak gitu? Nah, lu sendiri ya. Oke, banyak lagi yang meraktekin apa yang udah terkabul lagi? Praktekinnya adalah satu lagi. Apa tuh? Tepuk tangan dulu, biar semangat. Apa? Saya kan buka laundry. Terus saya setrika. Udah mau selesai, saya lupa itu gosokan udah lama satu tulokan di baju sekalinya angus itu tapi nggak banyak. Habis itu saya langsung pas hari itu kebetulan hari Jumat. Saya langsung sedekah Jumat itu hari Jumat supaya orang nggak marah. Tiba-tiba orang saya kasih tahu tuh nggak marah, ketawa-ketawa doang. Turun dong. Harusnya lo diomelin, suruh ganti tahu. Iya. Oh iya. Ketawa cekiki kan. Nih bu, ilmunya ibu itu dipakai sama pembantu saya. Ini pembantu saya juga nonton YouTube, tau gak? Anak saya namanya Fauji, beli baju di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia tuh di La Moda di atas tuh ada baju tuh. Namanya apa sih toko bajunya tuh? Apa sih? Jara, toko Jara, ya, yang La Moda di atas pojok. Plaza Indonesia bu. Itu bajunya mau tahu bu harganya bu? 3 juta. Baju doang, kaos biasa 3 juta. Itu disetrika, angus baju lebarannya, marah dong anak saya kan. Dia kan mau ngomong marah kan. Ya Allah itu baju langsung diselakangin tuh malah. Akhirnya kan bilang ke istri saya, biasa istri saya ngamuk bu, waduh, apalagi baju lebaran kan mau dipakai kan, digosok. Kata istri saya, ya udah mbak, nggak apa-apa nanti itu Oji. Akhirnya saya malam takbiran ke Plaza Indonesia itu kalau nggak salah 2 malam tuh sebelum malam takbiran, saya di sana beli baju lebaran tuh, baju Oji itu. Ya udah saya gantiin 2 lah, 2 harganya berapa? 3 juta, 6 juta. Rezeki buat dia. Tapi pembantunya saya tuh mungkin nonton kali YouTube-nya. Jadi baju yang angus diselakangin sama dia. Aman. Tapi kan alat kelamin ini bau angus. Bos setrikaan. Aduh benar-benar. Oh jadi bu, nggak marah tuh bu? Nggak, subhanallah. Udah bos praktekin deh bos. Namanya ilmu nggak waras. Yang praktekin nggak waras. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Aduh. Lanjut Sip. Makasih ya. Kabul ya. Banyak apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Saya datang ke sini tujuannya mau menjodohkan anak saya. Yaitu anak saya ada di Taiwan. Ya, itu ada laki-laki yang mau melamarnya, tapi anak saya nggak mau gitu supaya anak saya mau menerimanya gitu. Kan anak ibu ada di Taiwan. Cari fotonya anak ibu aja, diselakangin aja sama ibu. Mau. Nanti mau. Diselakangin itu doang ilmunya, nggak ada lagi. Selakangin berapa kali Pak? Ya sampai dia mau dong. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Sampai dia mau, nggak mau ajar. Ibu nggak lihat itu pawang hujan? Dia kerjain aja sampai hujannya nggak berhenti, dia muter-muter aja. Jangan kalah sama hujan. Biar kata hujan terus kerjain, nggak hujan. Maksudnya sekali nyelakang itu berapa kali? 9 kali? 9 kali. Besok lagi. Selakangin lagi. Besok lagi. Saya nih bu, anak saya namanya Fauji bu. Hobi main air. Tiap hari saya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Pak punya mobil Rubicon. Besok begitu lagi. Kata Fauji, sampai kapan Pak? Sampai Pak punya mobil Rubicon. Sekarang saya punya mobil Rubicon, nggak pernah saya alokin. Lo mau main air kayak, lo mau ngobak, bebas, gue punya Rubicon. Begitu. Sekarang saya pengen punya mobil apa? Alfa putih.
Koji jangan main air. Kalau Koji main air, Bapak punya mobil Toyota Alfa terbaru warna putih. Terus, jangan kalah. Ibu juga selakangin terus. Deketin Mike. Lampit-lampit pakai foto sama. Boleh, bebas pakai yang mana aja. Ibu mau yang mana aja. Ilmu RDA kan banyak. Ibu pakai yang mana aja boleh. Sampai terkabul. Kebanyakan tamu RDA yang nggak terkabul kenapa Bu? Yang lenjeh itu apa? Baru 2 kali, baru 5 kali, baru 10 kali, baru 20 kali, belum terkabul langsung berhenti, komplain. Pak Haji kok saya belum ampret? Kayak gue kurang pasien aja, terusin. Gitu. Jadi Ibu jangan, kok belum ya? Nanti belum. Kan ucapan adalah doa. Jadi nggak boleh ngomong, kok belum ya? Nggak boleh. Pasti mau, pasti jodoh, pasti gitu. Dari? Yang kedua, ini Pak, saya mau jual tanah. Deketin Mike. Yang kedua, saya mau jual tanah seluas 4.480 kurang lebihnya Di daerah Sragen. Ya itu saya maunya laku 1 miliar gitu kalau bisa. Ya udah kencingin aja di sono, kencingin sono kalau Ibu bisa ke sono kencingin, gitu. Kalau Ibu bisa, kalau Ibu nggak bisa ya diselakangin, foto tanahnya diselakangin, gitu. Nggak ada cara lain. Namanya juga ilmu gratisan. Kalau orang kan pakai syarat, ayam ingkung, nah, beli ayam ingkung. Ini kan nggak ada ayam ingkung. Pakai ini, bacaan ini, bibir doa. Kalau di belakang itu doanya di bawah. Doanya Ibu maunya apa? Kan ucapan adalah doa. Ibu maunya apa? Nggak laku. Bisa, jadi nggak laku. Ya. Ibu maunya gimana? Laku Ji. Ya udah, laku. Nggak ditawar Ji. Nggak ditawar. Dicicil Ji sampai 1000 tahun. Dicicil, 1000 tahun. Nunggu. Jadi ucapan adalah doa. Jadi mau mengucap apa aja, saya kasih kebebasan buat pasien ini, buat yang lain juga. Bebas mengucapnya apa gitu. Kalau saya bilang, Ibu mesti baca ini ya, kalau pengen laku baca ini ya. Kata Allah, dagu bener lo baru punya murid banyak udah jadi Tuhan kecil. Emang nggak boleh Allah? Nggak boleh, kan ucapan ada doa. Biar aja dia mengucap apa aja, lo nggak boleh nyetir. Tuh, saya diomelin sama Tuhan. Sorry Tuhan, gue nggak, terserah. Nah, Ibu ngikut aja. Saya nggak setuju kalau pengen terkabul bacanya ini. Bohong Bu, bullshit itu Bu. Emang dia Tuhan. Melihat ini dibacain ini, wah bohong. Tapi kalau Ibu bilang pasti karena ada ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada ayatnya gini Bu. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Ada nggak? Coba Ibu cari di Al-Quran. Ada nggak kata insya Allah? Nggak ada. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Ada? Nggak ada. Jadi jangan ucap mudah-mudahan. Pasti laku. Pasti dibayar. Pasti nggak ditawar. Begitu. Ada lagi? Deketin mic-nya. Deketin. Yang ketiga, kalau ada barang di badan saya yang disengaja atau yang tidak disengaja bisa keluar. Barang apa? Ya, maksudnya Coba telanjang dulu. Kan gue nggak tahu. Coba telanjang. Diri telanjang. Ada barang apa? Yang ada di telanjang semua barang-barang pada bubar. Kita bubar dulu. Ibu rasain dulu ada apa di badan Ibu yang nggak enak. Kalau Ibu memang ada yang nggak enak, ya remes-remes alat kelamin, taruh di teko, remes 9 kali, taruh di teko, remes 9 kali, taruh di teko sampai 9 kali. Nanti air tekonya diminum, makannya telur dadar ayam kampung 9 hari, ntar keluar. Tapi kalau badan Ibu yang nggak ada yang nggak enak, ya dikerjain juga boleh buat ngantisipasi ada apa enggak sih gitu. Deketin mic-nya. kalau malam tidur gitu sering gelisah, tiba-tiba bangun sendiri kayak orang kaget gitu. Kenapa? Mau tahu penyebabnya? Enggak tahu. Itu ciri-ciri wanita bokeh. Semua wanita kalau memang nggak megang duit banyak emang suka begitu. Kalau duitnya banyak dia tidurnya nyenyak. Enggak lah, Ibu tinggal praktekin aja ilmu saya tuh. Bisa? Nanti keluar itu. Kuntinya keluar. Ada kuntilanak. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena nempel. Karena Ibu sering jalan ke tempat-tempat yang begitu-begitu, jadi dia nempel. Senang sama Ibu. Nah, karena dia nempel, sehingga Ibu boros. Punya duit, tau-tau habis. Buat apa? Nah, itu dia ikut makan. Jadi kalau Ibu ke rumah makan Padang, Ibu makan. Atau Ibu ke belanja apa, dia ikut. Nah, itu yang bikin boros. Nah, itu dikeluarin dulu. Caranya apa? Itu tadi dia remes-remes. Ada lagi? Save. Bos, apa? Tidak ada ayatnya gini Bu. Habis gelap,
gelap lagi, nggak ada sama sekali. Jadi buat ngomongnya alhamdulillah kayak kemarin. Ji, alhamdulillah ya pandemi ini ya. Alhamdulillah. Emang kenapa? Ini yayasan saya tambah gitu. Itu aja doang, Bos. Jadi saya nggak setuju kalau harus ini. Misalkan wirid, harus zikir. Ya bagus itu wirid bagus, zikir bagus. Tapi kalau yang non muslim gimana? Emang dia pakai wirid, pakai zikir kan enggak juga kan? Ya udah pakai ucapan aja. Pasti rame, pasti merame, pasti maju gitu. Ada lagi? Tinggal ucapannya aja di apa ya? Di ucapan adalah doa. Jadi ibu mau ucap apa gitu? Misalkan bapak ngajakin ibu, bu hamil lagi ya, ibu nggak mau. Terus bapak hamil bisa. Gitu. Sama siapa Ji? Ya sama bapak ucap. Pokoknya ucapan adalah doa. Jadi bapak sama ibu mau ngucap apa aja. Begitu. Jangan aduh apa nih gara-gara COVID-19. Enggak ada hubungannya. Justru dengan adanya COVID bersyukur banget tuh. Ada yang jangan ngeluh. Bisa? Harus ya. Jadi ngucapnya apa? Coba kalau saya tanya. Iya. Maju. Iya, ntar maju doang gak ada duitnya. Jangan dong. Ada uangnya. Ada donatur. Siapa tahu dengan pandemik ini ada orang yang naruh duitnya susah, tapi duitnya banyak banget, dititipin ke yayasannya bapak tanpa jaminan. Ada. Banyak bos. Gitu. Jadi jangan bisa maju lagi gak ya kayak dulu. Ngomong bisa maju gak ya kayak dulu aja udah jatuhnya ngeluh tuh. Nah, jadi ngomongnya ngeluh. Bisa? Coba ulangi lagi. Kayak gimana tuh? Maju. Bisa. Nah, gitu tuh waras. Kemarin warasnya. Tiga praktekin terus ya. Tiap hari. Tapi ngomongnya di kamar, jangan ngomongnya di teras rumah. Takutnya kalau di teras rumah bapak ngomong maju. Langsung tetangga depan telepon ambulan. 911. Tolong dong nih jemput tetangga gue pulang dari kandang mbak. Gila lu. Ngomongnya di kamar, di rumah, jangan di teras. Kalau di teras takutnya kan orang denger gila. Jangan di kamar. Pasti. Itu kan kalau di luar kan bapak ngomong apa pak? Wih ngomong apa gue? Jadi ngomong apa? Oke? Ada lagi? Sama. Kan hajatnya sama. Emang hajatnya ada tukar tambah suami? Enggak. Ya udah sama. Ya udah tinggal diolah aja kata-katanya. Ini berlaku semua. Tinggal diolah aja kata-katanya, ya. Bisa? Yuk, bapak pegang mic nih pak. Nih pegang mic. Yuk, mau jalan? Ya, makasih ya. Terkabul ya. Ya, langsung praktek ya. Jangan dulu. Ya bos. Minggir sini. Ayo. Bapak apa? Saya ada keluhan ini loh. Saya mulai bulan Juli lalu tuh kena gangguan ginjal. Iya. Terus? Dan habis itu langsung cuci darah sampai sekarang. Iya. Seminggu 2 kali. Sakitnya apa awalnya? Ginjal. Oh, langsung sakit ginjal. Iya. Oh, iya. Terus? Ya begitu berobat ke dokter, hanya berobat gitu aja. Jadi makin lama tuh kreatininya tuh naik gitu. Bapak ini mau sembuh? Maunya iya. Ya udah, bapak cari susu kambing. Tahu susu kambing nggak? Nggak tahu. Nah, bapak minum susu kambing. Ya, hari minum susu kambing. Minum susu kambing 200 ml terus nanti kan ginjalnya ada perbaikan. Iya. Nah, nanti bapak kalau bisa cari centong. Ya, Centong kayu ya. yang buat makan nasi. Iya, tahu. Nah, dicentongin tuh ginjalnya. Sembuh. 99 kali. Ya. 2, bapak bisa gak mandi pagi sebelum ember kokok? Bisa. Ya udah, mandi pagi sebelum ember kokok. Kenapa? Ya kan sebelum subuh. Iya, sebelum subuh mandi pagi, Iya. sebelum subuh ya. Terus kedua, bisa gak habis sholat subuh tidak boleh tidur sampai matahari terbit? Bisa, selama ini nggak tidur. Ya, ya itu. Terakhir nih. Iya. Bisa gak nggak jengkel sama orang rumah? Di rumah isi siapa aja? Istri, anak, cucu. Nah, bisa gak nggak jengkel sama orang rumah? Bapak suka jengkel sama siapa di rumah?
Ya, insya Allah kadang-kadang memang suka emosi gitu ya. Nggak boleh. Kemarin burung hilang juga emosi. Hah? Burung hilang kemarin juga emosi loh, gimana? Berapa harga burungnya? Coba harga burungnya berapa? Harga burungnya berapa? Nggak tahu harganya. Burung apa? Burung jalak suren. Jarak suren. Iya. Kira-kira berapa tuh jarak suren tuh? Kurang tahu ya. Nah, gede harga jarak suren, apa gede harga sembuhnya Bapak? Kan gede sembuhnya Bapak. Iya, iya. Buat apa jarak suren? Nanti beli lagi. Taruhlah jarak suren harganya 10 juta lah. Nyawanya Bapak kan 1 miliar, 1 triliun. Gitu. Jadi orang yang sakit ginjal, cuci darah, penyebab utamanya suka jengkel sesaat. Nah, Bapak suka jengkel sesaat gak? Iya. Nah, tepuk tangan dulu dong. Boleh. Jadi diobatin mau gimana aja, mau obat apa aja, mau cuci darah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak bakal sembuh. Karena Bapak jengkel sesaat, nggak boleh. Jadi kalau Bapak ada yang bikin jengkel sesaat, Bapak maklumin. Namanya burung hilang, pasti udah seizin Allah, pasti udah seizin Allah. Nggak mungkin nggak seizin Allah. Nah, legowo. Nah, itu yang bikin cepat sembuh. Ya, soalnya kalau enggak cuci darah lagi ntar seminggu 3 kali, cuci darah lagi ntar seminggu gitu. Sayang. Ya, Bapak tinggal di mana? Ya. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Oh, Bekasi. Ya. Terus tahu sini dari mana? Ada saudara. Oh iya. Ya. Oh iya. Pokoknya Bapak kalau pengen sembuh tidak boleh jengkel sesaat. Ya. Apapun. Ya. Piring pecah, terus listrik turun mati, nggak boleh. Nyalahin siapa, ini PLN nih gini-gini, nggak boleh. Pokoknya Bapak ini nggak boleh jengkel sesaat. Kita sembuh. Cuman obatnya itu doang. Mau dicuci darah seminggu 3 kali semua nggak bisa. Itu sama anak, cucu berisik, main ini berisik nih, nggak boleh dibentak. Dimaklumin aja. Ini kan Bapak kadang gatal pengen Hah? Iya betul. Oh iya, nggak boleh. Nanti nggak sembuh. Kalau nanti anaknya, cucunya cerewet, bawel, berisik, diselakangin aja. Diem. Diselakangin. Kalau orang Jawa bilang disuwuk namanya. Kalau orang Sunda bilang dicama. Nanti anaknya diam. Daripada Bapak ntar malah naik jadi cuci darah seminggu 3 kali. Sayang ya. Jadi nggak boleh jengkel sesaat. Obatnya mandi sebelum ayam berkokok. Paksain. Bapak kalau bisa cari susu kambing, minum susu kambing. Susu kambing agak susah gimana ya? Susu kambing tuh rasanya seperti susu ibu. Kalau nggak dapat susu kambing, nyari susu ibu aja. Lama sih. Sehari berapa? 200 mili. Oh, Iya, 1 gelas. Nanti kalau udah sebulan atau 2 minggu, sehari 2 kali minum 200. Pertama kan 200 mili dulu, pengenalan dulu. Pengenalan dulu nih sama itu badannya Bapak. Nanti yang kedua baru sehari 2 gelas, pagi sore. Nanti kalau Bapak bisa nih ngobrol sama dokter, Dok, bisa nggak saya puasa, Dok? Oh bisa. Nah, Bapak paksain puasa Daud tuh yang paling manjur. Puasa enggak, selama 99 kali sembuh. 99 kali paling lama. Enggak lama Bang. 99 kali ya. Sehari puasa. Sehari enggak, sekali. Sehari puasa, sehari enggak, 2 kali. Bulan. Ada lagi? Ibu apa lagi? Ibu nanya apa lagi? Ini Pak, kalau saya kaki Pak. Kaki sakit. Kaki sakit? Ya. Kenapa? Kata dokter apa? Kurang tahu juga. Saya nggak bilang nggak ke dokter, cuma sakit. Kalau suka nyeluh. terus udah diobatin apa? Salah itu aja balurin minyak yang hangat. Minyak hangat. Coba Ibu angkat roknya. Oh, naik lagi dikit. Sip. Yang mananya yang sakit? Oh. Udah berapa lama? Ada kan bulanan gitu. Oh, iya. Obatnya sih kalau Ibu mau dicentongin doang. Dicentongin. 99 kali sekali nyentongin. Sehari 9 kali nyentonginnya selama 9 hari. Nyambung nggak? Nyentonginnya 99 kali
selama 9 hari. Sekali nyentongin 99 kali. Ya. Sehari 9 kali nyentongin selama 9 hari. Udah sembuh. Gitu. Itu namanya ciri-ciri mau pengapuran karena udah tua. Tapi nggak apa-apa. Itu penyebabnya. Ibu dulu kalau dinasihatin sama suami dengar kuping kanan keluar kuping kiri. Dulu waktu masih muda. Ya. Oh sama, oh jangan dong. Sama. Kenapa lu gak berubah-ubah? Gelo. Kalau gua mah gua titipin panti jompo. Ya ampun. Jadi ciri-ciri wanita istri tercinta yang kalau dinasihatin suaminya dengar kuping kanan keluar kuping kiri, penyakitnya itu. Gitu, tapi nggak usah takut, kan ada obatnya centong kayu, dicentongin, tau centong kayu? Nah, sembuh 99 kali ya, sembuh 1, 99 kali yang kedua, 99 kali yang ketiga, sampai yang ke-9 selama 9 hari, udah sembuh. Ya. Udah tahu kan penyebabnya tadi, obatnya udah tahu juga kan? Udah selesai. Ada lagi? Udah? Oke. Jadi nggak titipin panti jompo nih Pak, nggak jauh. Gak usah ya, kan udah sembuh. Percaya kalau nggak sembuh ya Pak, kirim aja panti jompo Pak. Oh sembuh ya, iya. Lagi stoknya udah nggak ada kok Pak. Susah nyari. Ini namanya istri limited edition, istri yang nggak keluar lagi produknya 2023. Ayo bos, kasih sebelahnya. Terima kasih dong. Ya Ibu kan lagi pertanyaannya apa? Itu Pak, saya kan tinggal di kontrakan. Maunya saya kontrakan itu jadi milik saya. Ya itu dipel. Saya udah kencing yang 9 kali, tapi itu kan lantainya lantai keramik Pak Haji. Dipel. Dipel aja. Jadi direndam ke dalam Ibu. Air rendamannya dipel ke keramiknya. Ngepelnya sekali apa 9 kali? Sekali, tiap hari. Tiap hari sekali. Terus tiap hari, mau berapa hari terus, mau tiap hari berapa hari terus sambil ngucap jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Udah pernah juga, cuman belum lanjut. Tapi kalau yang pipis saya lanjutin, cuman habis pipis kalau keramik kan disiram. Dipel aja, pakai pel. Dipel aja, kecuali kalau itunya ada pekarangannya, ada tanah, bisa. Kalau itu dipel aja. Ya, ada lagi? Tinggal coba praktekin lagi aja ya, yang lain ya. Oke. Boleh, di mana tahajud ya? Tahajud. Ya, ntar ijab ya. Ya, Ini manjur nih. Ijab sudah tadi sore. Iya, ntar ijab lagi malam tahajud ya. Oke, tepuk tangan dong. Makasih Bu. Terkabul ya. Ibu geser sini, bos. Bos apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Sebenarnya saya sih udah beberapa kali kesini ya, cuma baru ini aja saya ngadep Pak Haji. Pertanyaannya? Saya izin properti Pak Haji. Saya pengen biar seluruh listingan-listingan saya itu bisa cepat terjual. Ya lu sholat tepat waktu. Agamanya apa? Udah. Sholat tepat waktu. Ya. Ya udah tinggal nungguin aja kalau udah sholat tepat waktu. Lu tuh yang bikin hajat lo lemot karena lu duit. Otak lu duit, tau bos. Tapi alhamdulillah sih semenjak jalanin ilmu rumah saya berdua istri sih. Kita udah dalam rumah tangga itu udah Deketin mic ya? udah berkurang cekcoknya itu Pak Haji. Oh, Kalau tapi dulu kan sering sering cekcok. ya, gara-gara anak rewel, atau gara-gara ini sering. Lu sering cekcok? Cekcok gara-gara ya sering ini kesel lah sama anak atau ya gara-gara hal-hal sepele gitu. Nggak Tapi boleh. alhamdulillah sekarang semenjak jalanin itu, mau sama-sama berdua, itu kita Lu udah masalah kelamin bini lo? enggak, Oh jangan. istri doang. Oh iya. Cuma saya ikut minum. Oh iya. Itu di rumah sekali ikut minum berdua. Ya, iya. Jadi sama-sama ini sih udah. Setan itu banyak. Jadi gini bos, anak itu ini berlaku semua. Anak itu tuh titipan Allah. Anak itu titipan Allah. Sekarang lo punya motor, misal lo punya motor, lo rumahnya di mana? Kasih. Nah di Bekasi ada nggak penitipan motor di stasiun kereta api? Ada. Nah lo titipin motor tuh di Bekasi. Terus motor lo nggak amanah tuh, motor lo lecet atau helm lo jatuh. Besok lo dititipin di situ lagi nggak? Enggak. Enggak. Nah anak kan titipan Allah. Terus lo sering ngomel sama anak, jengkel sama anak karena sering godain adeknya, sering ini. Iya. Nah kira-kira Allah titipin rezeki gak lo? Enggak mungkin. Udah jangan dimaklumin aja. Kalau memang dia nakal, diselakangin. Kalau dia cerewet nggak mau tidur siang, diselakangin. Kalau bini lo bawel minta duit ngerongrong mulu, lo colok nih jarinya ke alat kelamin lo, masukin ke mulutnya istri lo. Itu kalau dia lagi tidur. Kalau nggak tidur digigit tangan lo.
Enggak sih, sekarang alhamdulillah udah agak ini udah redam lah. Sifat 18-nya udah mulai berkurang. Oh iya, udah itu kalau Luntur. udah luntur. Kan pelan-pelan masih terkabul, bos. Iya. Udah jangan bawel sama anak tuh titipan Allah. Istri itu titipan Allah, suami itu titipan Allah. Udah jangan dibawelin. Jadi pakai ilmunya apa dong, Ji? Biar duitnya banyak. Maklumin, dimaklumin aja. Maklumin, bos. Ngapain pusing-pusing? Maklumin. Ada lagi? Cukup. Oke, selamat praktek ya. Selamat praktek. Oh, udah praktek. Udah lagi praktek terus. Oh iya. Alhamdulillah. Banyak, Pak. Masih apa? Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya punya keluhan Pak Haji. Apa? Pinggang Pak Haji ya? Hah? Pinggang. Pinggang? Ya, Dari kapan? sekitar 3 bulanan lah lebih. Terus udah pernah ke dokter belum? Ke dokter belum, paling hanya sekedar kayak urut ya, urut semingguan terus nggak lama balik lagi. Masih itu. Sampai sekarang sih Jadi ke dokter belum pernah? ke dokter belum. Dulu pernah ke dokter hanya dikasih obat sendi aja sih untuk mengurangi rasa sakit, dia bilang gitu. Terus kalau diurut apa kata tukang urutnya? Penyebabnya apa? Paling hanya bilangnya ya, meringkel ya. Ototnya cuman nggak lama, setelah seminggu balik lagi, gitu lagi. Ya kalau masnya mau, obatnya centong. Jadi cari centong kayu, dicentongin pakai centong kayu, dicentongin, sembuh. Masnya tengkurap. Istri yang nyentongin bisa, kalau masnya mau bisa nyampe sini nyentongin sendiri bisa. Sekali nyentongin 99 kali, diulangi lagi 99 kali yang kedua, ulangi lagi 99 kali yang ketiga, sampai 9 kali ulang selama 9 hari yang kayak itu tadi. Gitu. Itu satu waktu kalau bisa waktunya beda-beda ya Pak Haji. Misalkan yang pertama jam 8 pagi misalkan ya, setelah harus selesai 9 kali itu, atau memang bisa kayak jam 8 atau jam siang jam 9. Boleh dicicil terus ya. Iya betul. Gak apa-apa, yang penting 9 kali sehari 9 kali selama 9 hari. Jangan putus, kalau putus ulang lagi, harus 9 kali. Yang nyentongin masnya boleh, mbaknya boleh, bebas. Anak boleh gak, Ji? Anak kan cuma pengen, Ji. Ya udah centongin aja. Adek, centongin papa sebelah sini sayang. Nah dia nyentongin kan gak bisa ngitung, kamu yang hitung. Nah lagi sembuh. Jadi pengobatannya kayak main-main, tapi sembuh. Namanya ilmu kearifan lokal. Kalau zaman dulu, zaman nenek kita nih, bayi yang gak bisa tegak itu dicentongin sama nenek-nenek kita, langsung berdiri gitu. Obatnya itu. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, saya mau nanya misalkan untuk apa sih nolak bala itu seperti apa ya Pak Haji? Saya pernah punya pengalaman sih beberapa seperti dikerjain lah ya, beberapa tahun yang lalu. Cuman saya mungkin ada sedikit trauma sedikit, mungkin biar kedepannya nggak terjadi lagi. Supaya kamu nggak disantet, nggak diteluh, nggak diguna-guna. Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Itunya apa? Pagar goibnya. Mandi pagi sebelum ayam berkokok. Jadi sebelum ayam berkokok, sebelum azan subuh kalau orang bilang. Kalau saya mah enggak, sebelum ayam berkokok. Nah, lu mandi, nggak bakal ada yang nyantet. Misalkan nih, saya mau nyantet kamu nih. Kan kamu mandi nih sebelum ayam berkokok. Itu santetannya tektok. Tuh, cuk. Jadi lu yang gue santet, gue yang mati. Gitu. Lu yang gue santet, gue yang sakit. Kok bisa gitu? Itu dia. Mandi paginya itu, paksain. Gitu. Bisa gaji buat istri, anak? Boleh. Tapi anak kan kadang belum bangun, kasihan kita aja deh yang udah dewasa. Jadi gunanya mandi pagi sebelum ember kokok itu buat anti guna-guna. Kemarin tamu gue bilang, Ji, lo tahu dari mana? Gak tahu gue tahu dari mana. Alhamdulillah nih bos. Kemarin ada tamu gue nonton TikTok. Katanya TikTok, kalau kamu nggak mau disantet, jadi orang yang mandi pagi sebelum azan subuh di sini, kalau gue ngomongin mandi pagi sebelum berkokok, itu buat anti santet. Ada di sini. Kalau kasih WA-nya pagi, nomor saya tadi nanya, ntar gue kirim nih. Ini kan dapetnya dari TikTok, bukan dari gua. Mandi dia pagi-pagi. Air panas boleh, air dingin boleh. Jadi nanti ada di kantor nih, misalkan kamu di kantor ada yang sirik. Nanti yang sakit-sakitan dia, lu nya nggak bakal sakit. Oh gitu sih. Ya kan udah mandi pagi. Tak kan dia nanya, lu kok badannya sehat mulu? Iya, gitu aja, jangan dikasih tahu, gimana aja. Jadi kuncinya mandi pagi sebelum ayam berkokok. Jadi kalau ada orang nyantet, dia berbalik, parkir, sip, nyerang lagi ke yang bikin, sip, dua lo nyerang lo. Yang bikin sama yang pesen, biasanya dia dua, set.
Yang bikin kena, yang pesen juga kena. Biasanya tuh orang nyantet tuh nggak bikin, dia pesen. Abah, ini dong bah, si abahnya bikin, mati. Yang pesen mati, lalu tinggal melayat aja 2 tempat. Alhamdulillah. Hehehe. Ada lagi? Siapa sih? Ya, bos. Ini malam mau pulang mau tahajud? Pulang aja. Kalau mau tahajud enak sekali hijab. Anak yatim. Ada anak yatim yang mau berangkat umroh. Segini-segini nih mau berangkat umroh. Kecil-kecil. Tari hijab. Ya. Ada lagi? Saya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Jadi hari ini karena anaknya dari bayi sering sakit. Nah 2,5 tahun terakhir ini Ya. yang sakit paru-parunya nih, flek. Sini, sebelah sini. Banyak ada pernah kesini? Belum pernah. Lo ini tahu sini dari mana? Dari saudara. Oh iya. Iya. Terus? Iya udah 2,5 tahun. Ini umurnya? Iya betul. Sekarang 3 Laki perempuan? Laki-laki perempuan. Ah iya. Iya. Terus? Ya jadi kita pengen sembuh. sehat. Gampang lah kalau mbaknya mau, dia dikasih minumnya susu kambing. Nanti fleknya sembuh, badannya nggak ringkih, nanti dadanya bidang. Ntar dadanya belum bisa bidang, masih gini aja karena ringkih kan, flek. Nah, kedua, kalau dia nggak mau susu kambingnya diolah jadi puding, jadi agar-agar, jadi apa, pokoknya gimana caranya tuh susu bentuknya masuk ke dalam aja. Ya, Obatnya cuma itu doang. Udah. Iya pernah nyoba yang saset itu. Oh, nggak bisa saset. Tapi belum pernah yang Murni. Nah, jadi obatnya bukan saset. Kenapa nggak boleh saset? Karena saset itu susu murni dimasukin ke dalam mesin, dipanasin, disembur, jadi dia punya iya habis, cuman ada ampasnya doang. Emang namanya susu kambing, tapi yang bagus murni. Berapa tuh sehari Pak Haji? 200 mili. 200 mili juga. Tapi harus sekali minum atau boleh sehari itu total 200 mili? Sehari 200 mili. Nanti kalau dia dapat 2 minggu, udah nggak apa-apa, dia mau megang mie kali. Hehe, biar dia diam. Pegang. Nah, nanti kalau udah dia dapat 200 mili, nanti hari ke-20 atau hari ke-21 bisa nambah jadi 300 mili. Normalnya harus 300 mili. Pokoknya harus 300 mili per hari. Sembuh. Kedua, pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu. Kalau dia mau tidur atau dia lagi tidur, mbaknya remes-remes alat kelamin mbaknya pakai tangan kiri sama tangan kanan 9 kali. Taruh di mukanya dia, sembuh, sehat, 9 kali tuh. Sembuh, sehat, normal, badannya apa bahasanya apalah, terus pinter, ranking, nurut mama, sayang mama, makannya banyak. Nah, apa aja sebutlah. Nah, 9 kali mau tidur sama bangun tidur 9 kali, udah tersembuh. Nggak, Ci, kalau susu kambingnya gue belum dapat, kalau gue pakai selakangan dulu bisa nggak? Bisa. Nanti pelan-pelan pokoknya harus dapat tuh susu kambingnya. Gitu. Dan anak yang minum susu kambing biasanya lincah, biasanya bawel, biasanya cerewet, biasanya pinter banget. Kok gitu Ci? Anak saya kan tuh minum susu kambing. Gitu. Nomor 1 kan dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 SMP 1 Bogor. Terus susu kambing aja, susu kambing. Ya kan saya punya sendiri tuh kan. Baru saya kasih terus. Soalnya kan dia sering main, makan apa, sendok jatuh, lomot-lomot. Nah itu susu kambing buat anti itu. Gitu. Setuju. Udah lagi? Sudah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.